Halo, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stella Nusra, dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai diversifikasi pangan guna meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di Desa Kemujan, Pulau Karimun Jawa. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini, khususnya manusia, sangat membutuhkan asupan. Nah, asupan ini dapat diperoleh dengan cara mengonsumsi berbagai jenis makanan. Kegiatan itulah yang disebut dengan makan. Lalu, apa sih yang dapat disebut sebagai makanan? Makanan ialah sesuatu yang dapat dikonsumsi dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan serta perkembangan tubuh. Makanan berasal dari bahan pangan yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sesuai dengan pengertiannya, bahan makanan sendiri terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah bahan makanan yang diolah dan bahan makanan yang tidak diolah. Bahan makanan yang diolah merupakan bahan makanan yang membutuhkan proses pengolahan sebelum siap untuk dikonsumsi. Sedangkan bahan makanan yang tidak diolah merupakan bahan makanan yang dapat langsung dikonsumsi tanpa proses pengolahan sebelumnya. Makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beras. Ironisnya, terdapat anggapan dalam masyarakat yang mengatakan belum kenyang kalau belum makan nasi. Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pengkonsumsi beras terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2020, rata-rata konsumsi beras ditargetkan turun ke posisi 92,9 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2020, produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Meskipun begitu, produksi beras yang dilakukan belum mampu mencukupi kebutuhan pangan untuk masyarakatnya, sehingga Indonesia pun masih terus melakukan impor dari negara lain. Pulau Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa dengan luas daratan 1.500 hektar dan luas perairan 110.000 hektar yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kepulauan ini juga merupakan taman nasional dengan kekayaannya yang melimpah berupa terumbu karang, hutan bakau, hutan pantai, dan fauna laut yang terdiri dari ratusan jenis ikan hias. Di Pulau Karimun Jawa sendiri, produksi beras hanya mencapai sebanyak 36 ton beras dan merupakan produksi beras terendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Jepara. Sementara itu, Kecamatan Bangsri menduduki posisi tertinggi produksi beras di Kabupaten Jepara. Masyarakat di kepulauan dengan luas daratan yang cukup sempit tersebut memiliki kebutuhan pangan per kapita per tahun yang dapat mencapai 83,93 kg dengan kebutuhan per kapita per harinya 229,95 gram. Hingga pada tahun 2020, tercatat sekitar 8.500 orang per hari membutuhkan sekitar 1.955 kg beras, per bulannya mencapai 58.636 kg, dan per 6 bulannya membutuhkan 352 ton. Yang mana masih sangat kurang terpenuhi, mengingat produksi beras di kepulauan tersebut hanya sekitar 10%-nya. Guna memenuhi kekurangan bahan pangan pokok, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan ataupun produksi pangan, keduanya berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Upaya kebijakan untuk diversifikasi pangan sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal dekade 1960-an untuk mengantisipasi kebutuhan atau permintaan bahan pangan pokok. Titik temu antara diversifikasi pangan dan ketahanan pangan nasional terletak pada tujuan untuk mencapai terpenuhinya gizi nasional dengan harga yang terjangkau dan kualitas gizi yang tinggi. Pada tahun 1974, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang usaha perbaikan menu makanan rakyat yang selanjutnya ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang usaha perbaikan menu makanan rakyat. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut adalah untuk menindaklanjuti upaya penganeka-ragaman jenis pangan dalam rangka meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik secara kuantitas maupun kualitas. Diversifikasi atau penganeka-ragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang atau komoditi yang dikonsumsi. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses pemilihan pangan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan, akan tetapi memiliki beragam pilihan terhadap berbagai bahan pangan. Di bidang pangan,
Diversifikasi memiliki dua makna, yaitu diversifikasi tanaman pangan dan diversifikasi konsumsi pangan. Keduanya masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Penganekaragaman tanaman pangan atau konsumsi pangan memiliki dua bentuk tujuan dari aspek pelaksanaan, yaitu tujuan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dan tujuan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Konsep pelaksanaan diversifikasi pangan harus selaras dengan konsep ketahanan pangan. Terdapat 4 pilar utama guna mewujudkan ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek stabilitas ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek konsumsi pangan. Pada prinsipnya, selain berpedoman pada keempat pilar ketahanan pangan, prinsip pelaksanaan diversifikasi pangan harus didasarkan pada potensi sumber daya pangan lokal. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam tanaman yang dapat berfungsi sebagai tanaman obat, pangan, dan lainnya. Berikut adalah peta persebaran tanaman pangan non-beras di seluruh Indonesia. Diversifikasi pangan harus didasarkan pada potensi sumber daya pangan lokal. Oleh karena itu, agar pelaksanaan diversifikasi pangan di Pulau Karimun Jawa dapat terwujud dengan baik, perlu diketahui potensi apa saja yang terdapat di kepulauan tersebut. Jenis-jenis tanaman pangan non-beras yang dapat dibudidayakan di tanah Karimun Jawa ialah jagung, singkong, ubi jalar, dan pisang. Keempat tanaman pangan non-beras itu dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat sebagai syarat makanan pokok dan memiliki harga yang cukup terjangkau serta dapat dibudidayakan dengan mudah. Pelaksanaan diversifikasi pangan masih belum merata, sehingga diperlukan percepatan diversifikasi yang dapat dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu whole on farm, yang berarti melakukan perbaikan pada cara budidaya tanaman, serta perbaikan sarana dan prasarana pertanian. Kemudian akses, yang berarti adanya kemampuan dalam penanganan, penyimpanan, maupun pengolahan produk pasca panen. Yang terakhir adalah pemanfaatan, yang berarti memanfaatkan media dan sarana yang ada untuk mengedukasi masyarakat serta melakukan promosi agar dapat merubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat terhadap konsumsi pangan lokal non-beras. Strategi-strategi yang dapat dilakukan guna mempercepat pelaksanaan diversifikasi pangan adalah dengan melakukan edukasi, promosi, serta eskalasi. Edukasi dapat dilakukan melalui talk show, webinar, pameran yang mengusung tema pangan lokal. Promosi dapat dilakukan dengan menggunakan surat edaran, pemasaran produk sebagai merchandise, atau souvenir. Dan yang terakhir adalah eskalasi, yang merupakan upaya peningkatan kualitas, khususnya pada UMKM yang bergerak dalam bidang pangan dengan meningkatkan fasilitas pemasaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.